Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanjabila Duha Istiqlal dari jurusan Ilmu Hadis kelas 3B. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 Ilmu Akhlak yang beranggotakan pertama saya sendiri Zanjabila Duha Istiqlal, yang kedua Sela Amelia, yang ketiga Sayyidatul Khotimah, yang keempat Ridho Azkaning Syihab. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aliran-aliran dalam etika. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian etika secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, sisilaan, atau adat. Secara terminologi, etika mengandung beberapa arti. Di antaranya yang pertama, menjelaskan arti baik dan buruk. Yang kedua, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka. Yang terakhir, menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam aliran dalam etika. Apa saja sih macam-macam aliran dalam etika itu? Pertama, aliran naturalisme. Aliran ini beranggapan bahwa kebahagiaan manusia itu diperoleh dari mengikuti panggilan natural atau fitrah yang terjadi pada manusia itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan, hewan juga termasuk di dalamnya. Yang kedua, aliran hedonisme. Aliran hedonisme ini beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap baik atau sempurna jika mendatangkan kepuasan bagi manusia. Sebagaimana yang artinya hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme ini menyatakan bahwa sesuatu yang baik ialah yang berguna, yang buruk ialah yang hasilnya tidak bermanfaat. Manfaat di sini adalah kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya manusia dari segi jumlah ataupun nilai. Yang keempat, aliran idealisme. Dalam persoalan etika, aliran idealisme ini berpendapat bahwa perbuatan manusia haruslah didasarkan pada prinsip kerohanian yang lebih tinggi. Yang kelima, aliran vitalisme. Aliran etika vitalisme ini menyatakan bahwa nilai-nilai yang dari perbuatan baik atau buruknya manusia itu sebagai tolak ukur ada atau tidaknya daya hidup yang maksimum untuk mengendalikan perbuatan itu. Manusia yang ulet, yang kuat, cerdas, itulah manusia yang baik. Perbuatan baik menurut aliran ini adalah orang yang kuat, yang dapat menekan kehendaknya agar berlaku dan ditaati oleh orang-orang yang lemah. Manusia hendaknya mempunyai daya hidup yang menguasai dunia. Keselamatan manusia itu tergantung pada daya hidupnya masing-masing. Yang terakhir, ada aliran teologi. Aliran etika teologi ini berpendapat bahwa tolak ukuran baik buruknya perbuatan manusia itu dinilai dari sesuai atau tidak sesuainya dengan perintah Tuhan. Dan baik buruknya perbuatan manusia ini sekarang tergantung pada ketaatan terhadap ajaran Tuhan lewat kitab suci. Segala perbuatan yang diperintah Tuhan itu perbuatan baik, dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itu perbuatan buruk. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Gimana sih dilihat dari segi objek pembahasannya itu? Etika berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya. Etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat.
Dilihat dari segi fungsinya yang ketiga, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, penetap terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik etika dalam Islam. Hamzah Ya'qub menulis 5 karakteristik etika Islam menurutnya dapat membedakannya dengan etika Barat. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan yang menjadi sumber moral, ukuran tolak ukur baik atau buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Dan yang terakhir, etika Islam mengatur dan mengarahkan manusia itu ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala menuju keridhoannya. Ciri etika Islam didasarkan atas kekuatan Al-Quran dan hadis yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keimanan dan kepercayaan akan adanya hari pembalasan. Selanjutnya dijelaskan apa sih penerapan apa aja dalam kehidupan masyarakat itu. Berbicara penerapan berarti berbicara tentang peranan agama dalam kehidupan modern, biasanya dihubungkan dengan konotasi modernitas yang mengalami atau malah menderita ekses. Ekses itu sendiri di sini artinya akibat dominasi ilmu dan teknologi yang menurut Ashadi Siregar hanya mampu melahirkan teknokrat tanpa perasaan. Itu merupakan pernyataan yang bersifat karikatural. Perilaku hidup Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak didasarkan pada nilai-nilai material, nilai-nilai yang bersifat duniawi. Misalnya, cari kekayaan pribadi, tetapi bertumpu pada nilai-nilai beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mereka demikian tinggi, tunduk patuh kepada Allah, tawadu atau merendahkan diri dan sebagainya. Bagaikan tanaman padi, kian berisi, kian menunduk, seperti hidup Nabi dan para sahabatnya yang terpuji ataupun bisa dikatakan akhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perwakilan kelompok 5 ilmu akhlak. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan atau penyampaian yang kurang enak dalam hati pemirsa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.